Jadi semua warga Pemalang, penduduk Pemalang ya, yang mempunyai KTP Pemalang itu kalau berobat bisa di-cover oleh Pemda. Termasuk yang di luar daerah, misalnya merantau, kalau di sana sakit itu punya NIK ya, NIK-nya Pemalang itu langsung bisa diberikan pelayanan kesehatan. Oh, bukan ini ada salah satu warga Pemalang, tapi di RSI ya. Minta jaminan BPKB, padahal sudah punya KIS. Nah ini bagaimana tanggapan dari Bu Kadis? Ya itu pastilah oknum. Jadi mungkin dia kurang informasi istilahnya ya. Jadi tidak ada seperti itu lagi. Sekarang mulai hari ini itu kalau ada orang berobat ke rumah sakit itu kan mesti ditanya di depan. Dan masyarakat jangan tersinggung ya kalau ditanya mau bayar sendiri atau pakai BPJS. Malah justru kami mengharapkan yang pakai BPJS, yang dibiayai BPJS itu kan karena ada kepastian dari pembiayaan ya. Jadi kalau misalnya sudah ditanya, ya saya mau dibiayai oleh Pemda, ya langsung nanti dari rumah sakitnya lapor ke Dinas Kesehatan, kami mengaktifkan kepesertaannya. Jadi persyaratannya hanya KTP yang itu ya? Iya, hanya KTP saja. KTP saja gitu? Ya. KTP elektronik ya? Kalau tadinya kayak gini, kalau UHC itu kan bentuk asuransi atau bagaimana Bu? Ya, itu suatu universal coverhead, suatu sistem ya. Jadi kan kita membiayai semua masyarakat itu tidak memandang baik itu miskin atau tidak miskin. Berarti program internasional apa gimana? Program nasional. Ya. Oh, nasional. Program nasional, dan alhamdulillah Kabupaten Pemalang itu bisa mengikuti program itu, termasuk yang nomor 24 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Kan belum semua daerah bisa UHC. Oh gitu. Kalau tadinya pakai BPJS Mandiri nih Bu, terus karena nunggak tidak kebayar ya, akhirnya kan jadi BPJS yang dibayar sama pemerintah. Betul. Jadi kalau misalnya dia BPJS Mandiri, kan berarti dia dulu kan mampu. Terus misalnya ada tunggakan, itu kami akan tetap layani. Nanti tunggakannya dicicil. Ya, dicicil bisa berapa kali monggo itu tergantung dengan BPJS bisa. Dan tidak tetap bertanggung jawab ya? Iya, ya, dan bisa dicicil. Yang penting itu misalnya sakit kita tangani dulu. Oh, berarti itu UHC tersebut satu kali pakai atau selamanya, Bu? Ya selamanya. Ya selama program ini berlangsung, ya kita akan tetap melakukan program ini di Kabupaten Pemalang. Ya termasuk orang-orang yang di luar daerah loh ya. Kalau misalnya saudara-saudaranya punya kartu penduduknya Pemalang, sakit misalnya di Jakarta, di mana itu bisa dilayani. Jadi sama halnya mempunyai kartu KIS ya? Ya, ya ini KTP elektronik ya. Berarti sama dengan BPJS ya Bu ya? Sama, pelayanannya sama. Cuman kelas 3 ya? Ya, kelas 3. Butuh persyaratan seperti Jamkesda nggak? Kalau Jamkesda kan ada. Nggak usah. Yang cukup KTP saja? Cukup KTP saja. Ya, saya memohon kepada semua warga supaya punya KTP lah ya. Termasuk ya misalnya hamil, ini rencana mau punya anak itu sudah didaftarkan dulu. Kayak gitu, jadi rencananya anak saya nanti sehingga dia begitu lahir misalnya kok terjadi sehat ya alhamdulillah, tapi misalnya terjadi yang tidak diinginkan itu bisa kami cover, bisa punya NIK. Nah, misalkan Bu, ini ada pasien tapi bukan KTP Pemalang. Tapi karena dia berkunjung di sini, tapi karena darurat, kemudian dimasukkan ke rumah sakit di Pemalang, apakah bisa diurus itu? Ya nanti kita lihat dia asalnya daerah mana. Kalau misalnya di daerah yang di daerahnya untuk UHC, kita langsung layani. Kalau ini mengutamakan yang Kabupaten Pemalang. Sesuai domisili KTP itu ya? Betul. Jadi gini, misalnya ada orang di Kota Pekalongan ya. Di Kota Pekalongan kan sudah UHC juga. Dia ke Pemalang dan sakit. Oh ini dari Kota Pekalongan, ya kita langsung layani. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sampai-sampai.